Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kali ini kita akan kembali melihat satu cuplikan video tentang kesaksian ya. Ini merupakan kesaksian seorang influencer asal Indonesia. Ya, sebut saja namanya Permadi Arya yang memberikan kesaksian mengenai kondisi yang terjadi di Indonesia secara khusus mengenai kebebasan beragama. Dalam hal ini Permadi Arya ini menyoroti tentang kebebasan beragama bagi umat Kristen yang ada di Indonesia. Dan Bapak Ibu perlu diketahui, kesaksian Permadi Arya ini ketika ia sampaikan kesaksiannya ini, ia sampaikan di sebuah gereja yang ada di Amerika baru-baru ini, dan kontennya ini sangat viral sekali. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ada beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Permadi Arya atau yang seringkali kita kenal yaitu Abu Janda ya. Dan kalau kita lihat konten-kontennya ini, memang beliau sangat vokal untuk membela hak-hak minoritas secara khusus oleh orang-orang Kristen yang ada di Indonesia, di mana ketika orang-orang Kristen ini sering mengalami persekusi ya, kalau boleh dikatakan seperti itu. Nah, dia menyampaikan beberapa poin di sini ya, itu mengenai fokus pelayanannya. Ya, Permadi Arya menyatakan bahwa ia fokus untuk membantu umat-umat Kristen yang mengalami intoleransi dan persekusi ya, seperti pembubaran gereja dan ya penolakan pembangunan rumah ibadah ya, dan lain sebagainya. Dan juga ia melihat bahwa realita yang terjadi di lapangan ini yang ada di Indonesia ini, ia menyampaikan bahwa di beberapa wilayah secara khusus di Indonesia bagian barat ini, apalagi di tengah-tengah umat mayoritas ya, umat Kristen ini sering menghadapi kesulitan saat ingin beribadah. Jangankan beribadah, bahkan hanya untuk berkumpul, sekedar berkumpul dan berdoa di rumah hamba Tuhan atau pendeta saja sudah bahkan dilarang ya. Itu yang disampaikan. Lalu kemudian dia juga mengatakan mengenai diskriminasi hukum yang terjadi di Indonesia. Ia sampaikan bahwa Pak Permadi ini menyoroti adanya ketimpangan dalam penerapan pasal penodaan agama atau penistaan agama, di mana menurut beliau atau menurut Permadi Arya ini, pihak Kristen ini lebih sering diproses hukum jika dianggap menyinggung agama lain ya. Dalam hal ini kalau menyinggung agama Islam itu gampang sekali diproses hukum, sementara pihak sebelahnya atau pihak Islam kalau menistakan agama Kristen justru tidak mendapatkan konsekuensi yang serupa. Nah, dan ini memang fakta yang terjadi di lapangan, yang terjadi di saat ini di negara kita ini. Lalu kemudian Pak Permadi Arya juga menyampaikan komitmennya ya. Dia menyampaikan komitmen pribadinya bahwa ia juga menceritakan bahwa dirinya sendiri saat ini sedang dalam laporan kepolisian terkait tuduhan penistaan agama setelah membuat konten edukasi yang membandingkan ayat-ayat kitab suci atau ayat-ayat Alkitab ya, mengenai kasusnya masalah Yusuf Kala ya, mantan wakil presiden yang berbicara tentang mati syahid itu. Nah, dari situ ia dituduh sebagai penista agama. Nah, ini kan hal-hal yang sangat lucu ya Bapak Ibu ya, bahwa sebenarnya ia menyampaikan kebenaran bahwa memang ya inilah ketimpangan yang ada di Indonesia ini ya. Namun Bapak Ibu Saudara, ia menegaskan bahwa kesiapannya untuk memikul salib, wah ini sesuatu yang sangat luar biasa ya, demi membela hak kelompok minoritas. Nah, tapi Bapak Ibu dan Saudara, ini hanya kesaksiannya ya. Kita ya, memang kondisi yang terjadi di lapangan, yang terjadi di Indonesia ini ya seperti ini. Kita mau bilang apa lagi? Seringkali itu hukum lebih berat bagi kaum minoritas ketimbang mereka yang mayoritas ya. Oke, karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita semua untuk menyaksikan dulu kesaksiannya dalam cuplikan ini, dan saya berharap Bapak Ibu jangan di skip supaya Bapak Ibu Saudara sekalian mendapatkan poin-poin penting atau poin-poin inti yang disampaikan dalam cuplikan ini. Ini dia cuplikannya. Gue melakukan ini ya demi agama gue lah ya. Gue ini anggota Banser. Gue tuh diajarin untuk mengayomi yang lemah, mengayomi minoritas. This is what I do. Gak ada bedanya sama sahabat-sahabat Banser yang ngejagain gereja. Apa? Untuk memperbaiki citra Islam yang rusak selama ini oleh teroris-teroris yang ngebom gereja. Begitu juga gue aktivisme gue di sini. Gue tuh pengen ngasih tahu kepada nasional Indonesia, hey, nggak semua orang Islam kayak mereka loh. Ada yang kayak gue loh.
Jadi gue apa yang gue lakukan? Ini jihad gue, Yai. Memperbaiki citra Islam agama gue. Jihad apa tuh Abu Janda? Jihad membela Israel yang postingnya tentang Natalan terus, padahal yang umat Kristiani juga nggak segitu-gitu amat. Jihad apa tuh? Oh jahid. Yang jalan-jalan ke Israel nggak pernah bersuara tentang perjuangan Palestina. Jihad apa tuh? Saya mengundang Pak Permadi untuk silakan disaksikan. Thank you. Indonesia is a Muslim majority country. Christian phobia, the fear of Christianity in our country has been quite bad. Everywhere we have cases where people are doing the Sunday service, they were singing, and then suddenly like mobs come, they scream at the congregation and say, "Just stop singing! They don't want to hear this." In many cases as well, there are congregations that want to build a church in certain places. And then before they even start, the local people there with really huge flair will say, "Okay, we do not want to have churches here." I don't know why. I mean, they don't persecute the Buddhists, they don't persecute the Hindus, they just persecute the Christians. They just hate the Christians. I don't know why. Considering there are so many cases of Christians that are persecuted, you know what happened if Christians stand up? War. The only thing that there is not a war yet is because you Christians are so patient. Every time it happens, it's okay. It's okay. This is our suffering. Kita sama hormat inilah Pak Permadi Arya atau Abu Janda. Wow, welcome. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Gem, terima kasih. Shalom! Pak Gem, terima kasih untuk memberikan kesempatan saya untuk kesaksian. Tadi pagi saya sudah kesaksian, sudah cerita. Tapi kayaknya yang datang hari ini, yang datang sesi kedua ini kayaknya memang gak ada yang ikut tadi pagi ya? Ada gak, izin boleh tanya gak? Ada gak yang tadi pagi ikut? 1, 2, 3. Sedikit, berarti banyaknya yang memang baru datang di sesi ini ya? Kalau gitu Pak Gem, saya harus cerita dari ulang nih. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, izin ya Pak Gem, berarti saya cerita dari ulang nih ya. Nama saya Permadi Arya, Abu Janda. Mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada yang belum tahu saya ini influencer di Indonesia, influencer sosial media yang fokus saya cuma satu. Fokus saya itu memberikan pelayanan kepada jemaat umat Kristen yang mengalami kasus intoleransi, mengalami persekusi, yang ditolak gerejanya, yang dibubarin ibadahnya. Jadi Pak Gembala hari ini topik khotbahnya itu izin minoritas dan diskriminasi. Jadi saya datang ke sini, saya mau bersaksi bahwa apa yang dikhotbahkan Pak Gem itu memang sedang terjadi di tanah air. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mungkin kurang update sama situasi di tanah air sekarang, ada daerah-daerah tertentu, memang nggak semua daerah tengah sama timur tuh lumayan kondusif. Tapi di Indonesia, wilayah Indonesia bagian barat, itu Kristen fobianya atau sentimen anti Kristen itu lumayan parah, Pak. Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumbar, Riau, Sumut, sampai yang paling ujung itu yang kalau itu kita nggak usah sebut namanya, udah jelas kalau itu. Setiap bulan, Pak, setiap bulan ada kasus orang Kristen ditindas, dizalimi, dianiaya di wilayah provinsi-provinsi ini. Karena memang mungkin umat Islam di provinsi ini memang agak kita sebut aja lebih fanatik dan lebih keras lah. Bayangin Bu, setiap bulan itu ada yang lagi nyanyi, lagi ibadah minggu gini, digeruduk warga, dibubarin. Jadi kan kalau orang ibadah minggu tuh kan kadang-kadang ya, kalau ini mungkin kota besar kayak Philadelphia gini kan lebih diverse ya. Tapi kan kalau di wilayah-wilayah yang tadi saya bilang itu mungkin umat Kristennya memang sangat-sangat minoritas kan. Jadi katakanlah nih ada satu komplek gitu kan, ada beberapa kepala keluarga yang Kristen. Akhirnya mereka udah ngerasa punya kebutuhan untuk ibadah minggu. Kumpullah di rumah pendetanya hari Minggu gini Bu. Entah minggu pagi, entah minggu siang. Kumpul di rumah Pak Pendetanya, nyanyi-nyanyilah mereka karena belum punya gereja kan. Atau mungkin karena gerejanya jauh.
Lagi nyanyi-nyanyi bapak-bapak, ibu-ibu. Didatengin warga. Teriak-teriak di depan rumah. Berhenti. Gak boleh nyanyi-nyanyi di sini. Udah punya izin belum? Jadi berdoa sama Tuhan pun harus pakai izin sekarang. Harus pakai izin. Udah punya izin belum? Udah gitu, kalau mau nyanyi, ini bayangkan Bu. Sebulan sekali ada kasus kayak gitu udah 3 tahun. Banyak lagi kasusnya, misalnya ada jemaat gitu kan. Mereka udah kumpulin duit, beli tanah. Udah kumpul duit, beli tanah, lagi ngurus izin, tiba-tiba warganya demo. Baru mau ngebangun, baru peletakan batu pertama Bu. Langsung demo, dia pasang spanduk gede-gede. Warga di sini menolak ada gereja di daerah ini. Akhirnya mereka nggak jadi bangun, mereka kembali ke nyewa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, yang saya pengen bilang, you don't know how blessed you are. Kalian tuh tidak tahu. Kalian tidak tahu betapa diberkatinya kalian. Kalian punya gereja yang bagus. Pak Gembalanya ganteng lagi. Setuju kan Pak Gembalanya ganteng? Setuju? Tepuk tangan dong Pak Gembala. Kalian bisa ibadah kapan kalian mau. Saudara-saudara di tanah air belum seberuntung kalian. Masih banyak saudara-saudara di tanah air yang mau ibadah aja susah. Mau ibadah aja diusir-usir. Tapi itu orang Kristen di tanah air Bu. Karena saya ini kan yang saya urusin memang itu. Saya memang selama 3 tahun ini yang saya suarakan itu adalah itu. Setiap saya posting, setiap viral, malah saya diingetin sama orang Kristen. Sabar Pak, udah Pak. Ini memang jalan penderitaan kami Pak. Ini memang kami harus ikut memikul salib untuk merasakan penderitaan Tuhan Yesus. Jadi sampai sekarang ini, bayangkan Pak, setiap bulan ada orang Kristen diusir, ada orang Kristen, jemaat Kristen yang dibubarin ibadahnya, ditolak gerejanya. Bayangin kalau orang Kristen panasan coba. Ini udah waktunya kita cabut pedang aja apa nih? Hah? Bayangin kalau kayak gitu, apa kira-kira yang terjadi? Apa kira-kira yang terjadi Pak? Perang Pak. Jadi sampai hari ini belum terjadi konflik agama. Itu adalah berkat kalian ini. Berkat kalian yang ajarannya penuh cinta kasih. Bahkan kepada musuh pun kalian diperintah untuk mengasihi. Itu tadi bab minoritas tertindas. Jadi saya bersaksi itu memang sedang terjadi. Tadi yang kedua apa? Pak Gembala izin? Diskriminasi. Saya hari ini juga bersaksi bahwa diskriminasi bukan cuma penindasan minoritas, tapi diskriminasi pun sedang terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin banyak dari kalian yang tidak tahu begitu banyak pendeta di tanah air yang dipenjara karena mewartakan firman Tuhan. Tahun 2012 tahun 2012 ada pendeta Heidi Eugene dipenjara kena pasal penistaan agama. Tahun 2022 ada pendeta Gratia Pelo itu juga dipenjara karena penistaan agama. Kena pasal penodaan agama. Yang baru-baru ini 2026 itu ada namanya pendeta Yusuf Manubulu. Itu dipenjara kena pasal penistaan agama. Mereka semua dipenjara karena mereka dianggap menyinggung agama Islam. Bukan cuma itu. Mungkin jemaat sini tahu nggak bahwa bersama kalian di Amerika ini ada 3 apologet Indonesia yang harus kabur ke Amerika demi menghindari dipenjara oleh pasal penistaan agama. Tapi mereka semua tinggal di West Coast, di California semua. Satu, ada namanya Pak Saifuddin Ibrahim, pernah dengar? Jadi beliau komentar sesuatu, mau dipenjara, akhirnya terpaksa harus tinggal di Amerika, nggak bisa pulang. Ada satu lagi, ini terkenal, pasti kalian tahu, namanya Edis TV. Pasti pada tahu. Itu juga sama Bu. Itu harus tahun 2023 Edis TV harus relokasi ke Amerika karena mau dipenjara, dicari-cari polisi. Ada satu lagi mungkin kalau ini kurang terkenal tapi namanya Sofiatul. Pernah dengar? Itu juga sama. Jadi saya bersaksi Pak Gem, diskriminasi itu memang ada. Sementara kalau dari pihak Islam banyak sekali ustadz-ustadz mu'alaf itu mungkin pasti pernah dengar. Ada yang namanya Donditan.
Pernah dengar? Itu kerjaannya ngejelek-jelekin Kristen. Nggak pernah kena pasal penistaan agama. Ada lagi, ini agak kurang terkenal tapi dia lumayan sering viral juga. Namanya Kainama, Ustadz Kainama. Pokoknya semua ini ngakunya dulu bekas pendeta lah, bekas anak gereja lah gitu. Itu juga sama. Dia jadi ustadz, kerjanya jelek-jelekin Kristen. Tidak pernah kena pasal penistaan agama. Ada lagi Irene Handon tidak. Tidak ada. Jadi kalau dari pihak Kristen, kok menyinggung agama Islam, dari pihak Kristen menyinggung agama Islam, kena pasal penistaan agama. Tapi kalau dari pihak Islam nyinggung Kristen, bebas, aman. Dengan dalih dakwah. Termasuk saya sendiri, Bu. Izin Pak Gem. Jadi saya mau cerita. Saya cerita nasib kawan-kawan tadi, kawan-kawan apologet di Amerika. Sebenarnya saya juga bernasib kurang lebih serupa. Jadi, izin cerita ya Pak Gem. Jadi sekitar sebulan lalu, itu ada mantan wakil presiden. Kita nggak usah sebut namanya lah. Ini dia bikin heboh, bapak-bapak, ibu-ibu. Dia bikin heboh gara-gara dia ngomong gini. Tadi Pak Gembala juga ada ngomong tuh. Dia ngomong Islam dan Kristen percaya bahwa membunuh musuh dapat pahala katanya. Kristen juga begitu. Membunuh orang Islam dapat pahala. Itu orang Kristen marah semua Pak Gembala. Pendeta-pendeta sampai bikin video. Wah ini fitnah keji. Kristen tidak seperti itu. Kristen tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kristen mengajarkan cinta kasih. Bahkan kepada musuh pun kita harus mengasihi. Ketika sudah rame, saya bikin video. Maksudnya edukasi, Pak. Saya bikin video maksudnya edukasi. Jadi di video itu saya bilang, oke, kita cek ya. Kita cek 2 kitab suci ini nih. Al-Quran dan Injil. Bener nggak ada perintah membunuh musuh dapat pahala? Saya buka dulu Al-Quran kan. Ternyata benar Pak Gembala, ada 3. Ada 3 ayat di Al-Quran memang bunyinya seperti itu. Bunuhlah musuhmu. Bunuhlah orang-orang kafir. Bunuhlah orang-orang musyrik. Oh, saya bilang, oh berarti benar. Memang ada. Lah, memang benar ada. Memang benar ada. Next saya buka Injil dong. Seharian tuh saya buka Pak Gem. Saya langsung buka. Kok gak nemu? Saya nemunya malah Lukas 6:27. Kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membencimu. Lah, kok begini? Saya cari lagi. Ketemunya Matius 5:39. Jangan membalas, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Lah, kok begini? Saya cari lagi. Malah dapatnya Roma 12:17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, berbuatlah baik kepada semua orang. Terus saya bilang di video, kok saya nggak nemu ya ayat yang, kok saya nggak nemu ayat yang nyuruh membunuh dapat pahala itu. Saya malah nyuruhnya ayat yang memerintahkan untuk mengasihi musuhmu. Terus saya bilang, saya tutup videonya, saya bilang, wah kalian ini umat Kristen memang terbukti ya, kalian ini ajaran cinta kasih. Gara-gara saya ngomong kayak gitu, saya dilaporkan ke polisi pasal penistaan agama. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau dipenjara karena saya mewartakan firman Tuhan. Tapi mungkin itu memang jalan salib saya. Terima kasih Pak Gembala. Terima kasih. Wow, terima kasih Pak Permadi. Saya percaya bahwa upahnya besar di surga. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Gue melakukan ini ya demi agama gue lah ya. Gue ini anggota Banser. Gue tuh diajarin untuk mengayomi yang lemah, mengayomi minoritas. This is what I do. Gak ada bedanya sama teman sahabat-sahabat Banser yang ngejagain gereja. Apa? Untuk memperbaiki citra Islam yang rusak selama ini oleh teroris-teroris yang ngebom gereja. Begitu juga gue aktivisme gue di sini. Gue tuh pengen ngasih tahu kepada nasional Indonesia, hey, nggak semua orang Islam kayak mereka loh. Ada yang kayak gue loh. Jadi gue apa yang gue lakukan? Ini jihad gue ya. Memperbaiki citra Islam agama gue. Jihad apa tuh Abu Janda? Jihad membela Israel yang postingnya tentang Natalan terus, padahal yang umat Kristiani juga nggak segitu-gitu amat. Jihad apa tuh? Oh jahid. Yang jalan-jalan ke Israel nggak pernah bersuara tentang perjuangan Palestina. Jihad apa tuh?
tuh mujahid kita Abu Janda. Oh wow. Lihat apa tuh? Yang paling aktivis kapan nih bersuara untuk Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh? Yang paling aktivis, Permadi aktivis. Dar der dor. Jihad apa tuh?